Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi dengan saya Bi Aulia Syifa. Saya dari kelas 12 TKJ 1. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang bab 5 media promosi. Oke, lanjut. A. Produk dalam pemasaran. 1. Aspek yang dikenalkan dalam pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen, menghasilkan barang atau jasa, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa. Berikut beberapa aspek pemasaran. Yang pertama ada marketing plan, yang kedua menyusun marketing plan, yang ketiga analisis SWOT, yang keempat konsep AIDAS, yang kelima efisien pemasaran yang dapat menentukan harga jual produk. A. Marketing plan. Sebelum menyusun marketing plan, maka wirausaha harus mengetahui seluk-beluk atau konsep-konsep pemasaran. Maka seorang wirausaha harus menulis marketing plannya. Untuk menyusun marketing plan, maka perlu dijawab 3 pertanyaan berikut. Yang pertama ada where have we been? Yang kedua ada where do we want to go? Dan yang ketiga ada how do we get there? Pertanyaan di atas perlu didefinisikan dan dijawab dari mana kita berangkat. Untuk itu harus diperhatikan latar belakang perusahaan, kekuatan dan kelemahan perusahaan, bagaimana keadaan persaingan, serta bagaimana peluang dan kendala yang dihadapi. Kemudian, kemana arah yang dituju? Di sini perlu ditetapkan sasaran marketing untuk masa yang akan datang. Lalu, bagaimana mencapai sasaran itu? Disinilah perlu ditetapkan strategi pemasaran. Mungkin juga perlu dilakukan penelitian pemasaran. Anggaran belanja perlu disiapkan untuk pelaksanaan rencana ini. B. Menyusun marketing plan. Format marketing plan tentu tidak sama pada semua perusahaan. Karena kegiatan usahanya berbeda, akan tetapi yang penting adalah strateginya. Berikut adalah strategi marketing plan, bisa dilihat di gambar berikut. C. Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu spekulasi bisnis. D. Konsep AIDAS. Singkatan dari AIDAS bisa dilihat dari gambar yang tertera di atas. Konsep ini berlaku untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh bisnis yang dapat menarik hati konsumen atau pelanggan. Misalnya, kegiatan membuat suatu produk yang memuaskan konsumen, kegiatan melayani konsumen pada sebuah pertokoan, atau kegiatan-kegiatan lainnya. Efisiensi pemasaran yang dapat menentukan harga jual produk. Yang dimaksud dengan efisiensi pemasaran adalah seberapa besar pengorbanan yang harus dikeluarkan dalam kegiatan pemasaran, menunjang hasil yang bisa didapatkan dari kegiatan pemasaran tersebut. 1. Biaya pemasaran, yang termasuk biaya pemasaran produk-produk pertanian antara lain ada biaya transportasi, biaya pengemasan, biaya penyimpanan atau penggudangan, biaya pemesanan, biaya merek dagang, pajak, biaya resiko kerusakan, dan lain-lain. 2. Saluran pemasaran. Saluran pemasaran adalah jejak perpindahan barang dari produsen ke konsumen akhir. Ada beberapa saluran distribusi yang dapat digunakan untuk menyalurkan barang-barang yang ada. Jenis saluran distribusi dapat diklarifikasikan sebagai berikut. A. Saluran distribusi langsung. B. Saluran distribusi yang menggunakan satu perantara. C. Saluran distribusi yang menggunakan 2 kelompok. Dan yang terakhir, saluran distribusi yang menggunakan 3 pedagang perantara. Singkatnya, saluran distribusi langsung itu yakni saluran distribusi dari produsen ke konsumen tanpa menggunakan perantara. Selanjutnya, saluran distribusi yang menggunakan satu perantara yakni melibatkan produsen dan pengecer. Sedangkan saluran distribusi yang menggunakan 2 kelompok pedagang besar dan pengecer, saluran distribusi ini merupakan saluran yang banyak dipakai oleh produsen. Dan yang terakhir, saluran distribusi yang menggunakan 3 pedagang perantara, yakni menyalurkan barangnya kepada pedagang besar yang kemudian menjualnya kepada toko-toko kecil. Ketiga, margin pasar.
Apa itu margin pasar? Margin pasar merupakan perbedaan atau selisih antara harga penjualan yang diterima setiap lembaga pemasaran pada dua tahapan yang berurutan dalam saluran pemasaran mulai dari produsen sampai kepada konsumen akhir. 3. Analisis pasar. Analisis pasar dibagi menjadi dua. A. Luas pasar. B. Analisis potensi pasar. Kedua, elemen dalam pemasaran. Elemen-elemen penting dalam konsep pemasaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada market oriented, berorientasi pada keinginan konsumen. Yang kedua, penyusunan kegiatan pemasaran secara terpadu. Dan yang terakhir, pencapaian tingkat kepuasan para konsumen. Beberapa istilah yang sangat penting dalam konteks pemasaran adalah A. Produk atau barang, jasa, ide, dan lain-lain. B. Nilai. C. Biaya. D. Kepuasan pelanggan. E. Pasar penjualan produk. Produk adalah segala hasil kerja keras manusia yang dapat ditawarkan terhadap manusia lainnya, baik itu adalah berupa barang, jasa, atau ide. B. Nilai adalah perkiraan konsumen atas suatu produk untuk kepuasan mereka. C. Biaya, harga yang harus dibayar oleh konsumen atas produk yang sedang dikonsumsi. D. Kepuasan pelanggan, seberapa puas konsumen atas produk yang mereka konsumsi. Yang terakhir, E. Pasar penjualan produk adalah tempat yang berisi semua pelanggan potensial yang memang berniat untuk transaksi terhadap suatu produk. 3. Lingkungan pemasaran. Keadaan suatu lingkungan juga menjadi tolak ukur dalam suatu keadaan lain untuk disesuaikan dengan keadaan yang diharapkan, sehingga potensi yang ada mampu diserap dan dimaksimalkan guna mencapai tujuan tertentu. A. Lingkungan pemasaran mikro. Lingkungan mikro adalah lingkungan yang terdapat pada produsen, dan aspek-aspeknya bisa dilihat di gambar yang tertera di atas. B. Lingkungan pemasaran makro. Lingkungan makro yaitu kekuatan masyarakat yang lebih luas dan mempengaruhi seluruh lingkungan mikro pemasaran suatu perusahaan yang mempunyai pengaruh secara tidak langsung terhadap pemasar. Berikut lingkungan yang berpengaruh pada pemasaran makro. Yang pertama ada lingkungan demografi, yang kedua ada lingkungan sosial budaya, yang ketiga ada lingkungan ekonomi, dan yang keempat ada lingkungan politik, lingkungan teknologi. C. Lingkungan pemasaran global. Lingkungan pemasaran global yaitu lingkungan perusahaan yang terdiri dari pelaku dan kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran guna mempertahankan dan membangun hubungan yang berhasil dengan pelanggan sasaran. 4. Variabel yang tidak terkontrol oleh wirausahawan. A. Keadaan persaingan. Adalah sulit bagi seorang pengusaha meramalkan kapan akan muncul saingan baru dalam produk yang sama. B. Perkembangan teknologi. Kapan akan muncul teknologi baru yang membuat proses produksi lebih efisien dan lebih bagus juga sulit diduga. C. Perubahan demografi. Kecenderungan perubahan penduduk juga sulit diantisipasi karena data perubahan penduduk itu sulit diperoleh. D. Kebijakan politik dan ekonomi pemerintah. Perubahan-perubahan peraturan pemerintah juga sulit diantisipasi oleh para pengusaha. E. Sumber daya alam. Adalah sulit meramalkan kapan sumber daya alam akan habis atau kapan ditemukan sumber daya alam yang baru. B. Media promosi. Di media promosi ini terdapat 1. Pengertian promosi, 2. Tujuan promosi, dan 3. Media promosi. Promosi adalah salah satu cara untuk memperkenalkan produk usaha kita. Dengan promosi, maka produk akan lebih mudah dikenal masyarakat dan mudah mencapai ke target konsumen. Tujuan promosi berdasarkan rangkuman dari berbagai sumber adalah untuk menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial, untuk mendapatkan konsumen baru dan untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut, untuk menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan. Media promosi adalah sarana komunikasi yang membawa pesan-pesan dari pengiklanan kepada konsumennya. Media iklan sendiri adalah sebagai sarana komunikasi yang dipakai perusahaan untuk mengantarkan dan menyebar luaskan pesan kepada target pasar yang dituju.
Berikut ini beberapa media promosi yang dapat dicoba oleh wirausahawan. A. Promosi media cetak. Berikut beberapa bentuk promosi melalui media cetak. Ada iklan koran atau surat kabar, iklan majalah, tabloid, jurnal, katalog produk, kalender, brosur, dan poster. B. Promosi media elektronik. Media elektronik juga menjadi salah satu cara ampuh untuk melancar pemasaran produk dengan menggunakan televisi misalnya atau melalui radio. Beberapa contoh iklan media elektronik diantaranya adalah ada television advertising, radio advertising, online advertising, dan yang terakhir domain name advertising. C. Promosi media internet adalah kemajuan dari promosi melalui media elektronik. Promosi menggunakan media internet dilatar belakangi oleh meningkatnya penggunaan internet di zaman sekarang ini. Perkembangan teknologi telah merubah segalanya termasuk dalam bidang bisnis. Namun, ini sangat menjadi kemudahan untuk melancarkan proses jual beli. Beriklan melalui media internet ini biasanya melalui media banner, website, dan juga program iklan berbayar lainnya seperti Google AdWords dan Facebook Ads. Macam-macam media promosi online yang sedang tren saat ini yaitu ada Facebook, Twitter, Instagram, blog, YouTube, dan marketplace. D. Promosi media iklan luar ruangan merupakan berbagai media iklan yang ditempatkan di luar ruangan seperti jalan, pasar, terminal stasiun, dan tempat publik lainnya. Beberapa contoh media iklan luar ruangan diantaranya ada billboard, baliho, shop sign branding, media 3 dimensi, iklan tembok, spanduk, dan neon box. E. Promosi media produk adalah promosi yang dilakukan melalui sebuah produk seperti tas, kaos, topi, dan lain-lain. Nah, biasanya ketika kita mengikuti seminar, Anda akan mendapatkan sebuah tas dengan logo sebuah perusahaan. Dan F. Tips cerdas promosi dengan Instagram. Dan tips-tipsnya bisa dibaca di laman berikut ini. C. Strategi pemasaran. 1. Pengertian strategi pemasaran. A. Strategi pemasaran menurut para ahli. 1. Clutter and Armstrong. Menurut Clutter and Armstrong 2008, pengertian strategi pemasaran adalah logika pemasaran di mana unit bisnis berharap untuk menciptakan nilai dan memperoleh keuntungan dari hubungannya dengan konsumen. Dan kedua ada dari Kurs. Menurut Kurs 2008, pengertian strategi pemasaran adalah keseluruhan program perusahaan dalam menentukan target pasar dan memuaskan konsumen dengan membangun kombinasi elemen dari marketing mix. B. Analisis SWOT. Menerapkan strategi pemasaran diawali dengan menganalisa secara keseluruhan dari situasi perusahaan. Pemasar harus melakukan analisis SWOT atau SWOT analisis, di mana ia menilai kekuatan, strengths, kelemahan, weaknesses, peluang, opportunities, dan ancaman dari perusahaan secara keseluruhan. 2. Fungsi strategi pemasaran. A. Meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan. B. Koordinasi pemasaran yang lebih efektif. C. Merumuskan tujuan perusahaan. D. Pengawasan kegiatan pemasaran. 3. Tujuan strategi pemasaran. Terdapat 4 tujuan strategi pemasaran diantaranya yaitu 1. Untuk meningkatkan kualitas koordinasi antar individu dalam tim pemasaran. 2. Sebagai alat ukur hasil pemasaran berdasarkan standar prestasi yang telah ditentukan. 3. Sebagai dasar logis dalam mengambil keputusan pemasaran. Dan yang terakhir 4. Untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan dalam pemasaran.
5. Konsep strategi pemasaran. Setiap perusahaan memiliki cara tersendiri dalam tahap marketing. Banyak ahli marketing memiliki jagoan atau kepuasan pelanggan adalah kunci utama. Berikut konsep dalam menentukan strategi pemasaran. Bisa dilihat di gambar di atas. 6. Jenis strategi pemasaran. Perusahaan perlu menetapkan strategi dasar atau disebut grand strategi atau strategi inti. Jika grand strategi ini sudah benar, maka diharapkan perusahaan dapat menguasai market share yang luas ataupun position yang mantap. Beberapa jenis strategi pemasaran diantaranya ada direct selling, merupakan jenis strategi pemasaran di mana penjual akan menjual secara langsung produknya kepada konsumen. Selanjutnya, earned media. Berbeda dengan penjualan langsung, jenis strategi ini justru dilakukan secara tidak langsung. Hal utama yang harus Anda lakukan untuk menerapkan strategi ini yakni membangun hubungan dan kepercayaan dengan masyarakat. Selanjutnya, point of purchase, dan biasanya disebut POP, merupakan strategi marketing dengan cara menempatkan material marketing atau iklan di dekat produk yang sedang dipromosikan. Dan yang terakhir, internet marketing, merupakan strategi pemasaran yang cukup dikenal dan dilakukan oleh banyak pelaku usaha pada saat ini. Oke, thank you guys. Semoga penjelasan aku hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku. Jangan lupa di subscribe channel YouTube aku. Sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.